Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita akan belajar tentang qada dan qadar. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu pengertian qada dan qadar, dalil qada dan qadar, macam-macam takdir, dan perilaku beriman kepada qada dan qadar. Materi pertama yaitu pengertian qada dan qadar. Apa sih qada itu? Secara bahasa, pengertian qada adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan, dan penciptaan. Secara istilah, qada adalah ketetapan, ketentuan, dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sejak zaman azali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan iradah atau kehendaknya, baik itu kebaikan dan keburukan, hidup dan mati. Qada sebagai rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Jadi, qada adalah ketetapan Allah, keputusan Allah sejak zaman azali yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Selanjutnya yaitu qadar. Apa sih qadar itu? Qadar secara bahasa artinya kepastian, peraturan, dan ukuran. Qadar secara istilah adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perwujudan ketetapan atau qada terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali dan pastinya sesuai dengan iradahnya. Qadar sebagai pelaksanaan dari rencana atau qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, qadar adalah rencana atau pelaksanaan dari qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gabungan antara qada dan qadar disebut dengan takdir. Materi selanjutnya yaitu dalil qada dan qadar. Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Maksud ayat ini adalah takdir suatu kaum dapat diubah oleh mereka sendiri. Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Seseorang itu dapat merubah takdirnya dengan cara berdoa, berusaha, atau berikhtiar. Dalam firman Allah yang lain yaitu Quran surah Al-Ahzab ayat 36 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Maksud ayat ini adalah jika Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan sesuatu, tidak ada seorang pun yang pantas protes terhadap ketetapan tersebut. Apabila ada orang yang protes terhadap ketetapan tersebut, mereka termasuk orang yang durhaka. Materi selanjutnya yaitu macam-macam takdir. Ada dua macam takdir. Yang pertama yaitu takdir mubram. Apa sih takdir mubram itu? Takdir mubram yaitu takdir yang tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Takdir mubram sifatnya paten atau sudah baku,
sehingga manusia tinggal menunggu dan menjalankan saat takdir itu datang. Contohnya, kematian dan ciptaan-ciptaan Allah lainnya, seperti manusia berkulit sawo matang, berambut pirang, dan yang lainnya. Takdir yang kedua yaitu takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq yaitu takdir yang masih dapat diusahakan oleh manusia. Takdir mu'alaq sifatnya fleksibel atau belum baku alias masih dapat diusahakan, sehingga manusia dapat merubah takdir atau nasibnya. Contoh dari takdir mu'alaq yaitu pandai, cita-cita, apabila ada orang yang sakit, dia berobat, dan dia sembuh. Itu termasuk takdir mu'alaq. Materi selanjutnya yaitu perilaku beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan atau dengan ikhtiar. Jadi, manusia diperintahkan untuk ikhtiar, untuk berusaha bersungguh-sungguh agar mencapai keberhasilan. Yang kedua yaitu menyerahkan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tawakal. Jadi, manusia harus menyerahkan semua persoalan kepada Allah atau yang disebut dengan tawakal. Yang ketiga, selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bersyukur. Manusia harus wajib bersyukur kepada Allah karena semua yang telah diberikan kepada kita, kepada manusia itu merupakan nikmat dari Allah. Yang keempat yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya atau takwa. Jadi kita harus menaati perintah Allah, harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Selanjutnya yang kelima yaitu rela atau menerima pemberian Allah atau qanaah. Kita harus rela atau berlapang dada menerima pemberian dari Allah. Dan yang terakhir, tahan godaan atau sabar. Sekian materi hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.